Insyaallah temanya pada hari ini kami ulangi Bapak Ibu pada series Kopi Ngaji ke-194 adalah mengenai solatnya orang munafik, apakah kita termasuk? Jadi mohon untuk didengarkan dan dicatat, insyaallah nanti di akhir akan ada pertanyaan. Baik, sebelum kita mulai, karena tadi sudah dibuka dengan basmalah dan al-fatihah, langsung saja kita persilakan kepada beliau Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin MA, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita kata salah satu jamaah ngeri-ngeri sedap. Ya, sholatnya orang munafik. Apakah kita termasuk di dalamnya? Ini yang berbahaya ini. Jangan-jangan kita termasuk memiliki sifat-sifat kemunafikan. Wah, ini hujan alhamdulillah. Ya. Jadi ini pentingnya kita bahas tentang materi sholatnya orang munafik. Orang munafik itu ada yang tidak sholat. Ya, dia mengaku Islam, dia sudah syahadat, tapi pengakuannya tidak diiringi dengan bukti ketaatan. Dia masih melanggar perintah-perintah Allah, yang perintah itu secara jelas disebutkan dalam Al-Quran. Sampai kemudian Allah larang orang beriman untuk menyolatkan orang munafik. Ya, sampai segitunya Allah larang orang beriman ini untuk menyolatkan orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak ada di dalamnya. Amin. Ya. Nah, tapi ada juga yang sholat, tapi sholatnya tidak berdampak kebaikan pada dirinya dan sekitarnya. Lah itu al-ma'un itu tiba-tiba Allah bilang fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, menunaikan zakat, ya, berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, infak, nyah-nyoh untuk perjuangan Islam. Jadi banyak sekali, tapi dalam kenyataannya orang ini malah dia sholat, tetapi tidak kelihatan bekas sujudnya. Harusnya kan kalau dalam buku yang saya tulis, harusnya bekas sujudnya min asaris sujud itu tampak pada membangun peradaban utama, membangun kebaikan. Tapi ini tidak, dia malah kalau kita disuruh beramar ma'ruf nahi mungkar, mereka ini malah beramar mungkar nahi ma'ruf. Beda memang, ya. Nah, kita lihat misalnya kalau dalam buku ini saya sudah sebutkan dalam buku Sholat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memang saya kasih pengantar dan pada cetakan 19 ini agak panjang. Ya, kenapa? Ya kita tahulah, ya, orang-orang yang mengaku Islam, saya Islam tapi saya tidak suka, macam-macam lah, ada itu, ya. Nah, kita lihat misalnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 67. Nanti kita juga masuk pada yang dibacakan oleh Ustadz Fikri tadi, ya, An-Nisa itu. Baik, pada halaman 30 itu disebutkan
pada halaman 50 dalam buku saya atau pada Quran surat At-Taubah ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Munafik laki-laki dan munafik perempuan itu sebagian dengan sebagian yang lainnya saling bekerja sama. Ya'muruna bil munkar. Kalau kita ya'muruna bil ma'ruf, mereka ya'muruna bil munkar, mereka beramar munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka bernahi ma'ruf. Kebalikan dengan misi kita. Misi yang diperintahkan oleh Allah untuk semua orang beriman. Nah, itu nanti untuk semua orang beriman itu nanti dibaca pada ayat selanjutnya. Ya. At-Taubah 71 72. Saya lanjut dulu At-Taubah 67. Wa yakbiduna aydiyahum. Mereka itu terbelenggu tangan-tangan mereka, artinya pelit membantu perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nasullah, mereka melupakan Allah, mereka lupa pada Allah. Fanasiyahum, dan Allah pun lupakan mereka. Nah, ini yang gawat ini, kalau Allah lupakan kita selesai kita, ya, na'udzubillah. Terus innal munafikina humul fasikun, sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik kok. Nah, fasik itu suka memandang enteng perintah dan larangan Allah. Ya, ya tidak begitu penting. Yang penting Islam syahadat. Karena di sebagian hadis itu disebutkan, cuman ini seringkali disalahpahami. Yang kemudian cukup dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampai seorang sahabat menegur sahabat yang lain, hati-hati kamu menyampaikan hadis itu. Karena orang bisa salah memahami. Cukup la ilaha illallah pasti masuk surga. Iya benar. Benar pasti masuk surga. Cuman kalau kebanyakan dosanya, itu pasti masuk neraka lebih dahulu. Karena ketika masuk surga, dia harus sudah bersih dulu. Ya. Nah, jadi tidak cukup mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, itu jaminan masuk surga. Ya, tapi kalau dosanya lebih besar, pasti dia masuk neraka dulu atau mampir di neraka dulu. Nanti Allah juga katakan dalam sebuah diskusi, akhriju minan nar. Keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Oh, kecil sekali itu ya, yang itu yang bisa terdeteksi oleh kita. Ya, biji sawi kecil hitam. Ya, ini hadisnya sahih. Karena hadis ini disepakati Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih. Tapi ini kan orang ini kan dipanggil dari neraka setelah dicuci dosa-dosanya di neraka. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan kita ini jamaah kopi ngaji semuanya tidak perlu mampir di neraka. Langsung masuk surga bigoiri hisab. Amin. Tadi subuh saya terus terang mendoakan jenengan semua. Mudah-mudahan sehat walafiat, sehat badannya, sehat jiwanya, dan nanti sama-sama masuk surga. Iya. Ya, itulah. Pokoknya kita saling mendoakan. Nah, itu dia antara lain. Apa janji Allah terhadap orang munafik? Wa'adallahul munafikina wal munafiqat. Allah janjikan pada munafik laki-laki dan munafik perempuan, wal kuffar, termasuk orang-orang kafir. Jadi dia sama di sana. Naro jahannam khalidina fiha. Nah, padahal kita tahu itu hanya
orang yang mempersekutukan Allah yang abadi di neraka. Ya, orang kafir itu. Ya. Tapi ini orang munafik. Nah, kenapa? Karena ini munafik aktif. Munafik proaktif menentang misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Tarji kali ini dia keras. Biasanya dia ya toleran, tapi kali ini dia keras terhadap munafik yang proaktif beramar mungkar nahi ma'ruf. Tarji mengatakan tidak disolatkan. Itu dalam fatwanya itu. Padahal Tarji itu mengatakan, ya termasuk NU itu, kalau orang tidak sholat selama dia masih Islam masih disolatkan. Itu pendapat kebanyakan kita, ya, kebanyakan kita. Ya, tapi saya terus terang agak berbeda dalam hal ini. Bukan berarti menentang Tarji, berbeda saja. Ya, berbeda. Dalam rangka saya ingin menekankan pentingnya sholat itu untuk kita ingatkan pada anak-anak kita, pada orang tua kita. Karena pernah di pengajian sini, pada saat saya menyampaikan materi seperti ini, langsung dia bilang, bapak saya belum sholat. Diingatkan terus, kamu tetap rawat orang tuamu, ya, karena itu surgamu. Ya, iya. Jadi jangan gara-gara beda keyakinan, ada yang beda keyakinan juga. Ya, salah seorang satpam di mana itu, di PP Muhammadiyah dulu, orang tua saya masih non muslim Ustadz. Enggak apa-apa, kamu tetap berbuat baik karena itu perintah Allah. Ya, nah, tapi sambil diingatkan, ayo kalau mau ngumpul sama-sama nanti kita sama-sama di sorga, ya. Nah, kita sama-sama dalam ini namanya dakwah kan. Jadi gitu. Nah, Tarji mengatakan orang yang beramar mungkar nahi ma'ruf dia menggunakan ayat At-Taubah 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Jadi Tarji bahkan mengatakan orang yang beramar mungkar nahi ma'ruf, ya, proaktif, bahkan dia berkolaborasi untuk melanggengkan kejahatan yang dia lakukan. Sesungguhnya mereka sudah kafir, bukan kufur loh ya. Kalau saya masih pakai kufur. Kafir. Innahum kafaru billahi wa rasuli, karena sesungguhnya mereka sudah kafir. Walaupun saya terjemahkan itu kufur. Kufur beda dengan kafir. Ya, kalau orang Islam bisa melakukan perbuatan kufur, dia bukan kafir, karena kalau kafir definisinya dia keluar dari agama Islam. Nah, jadi itu saking kerasnya itu, jadi hati-hati dalam melawan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan disolatkan. Ya, itulah yang terjadi di ayat di buku ini saya juga sebutkan ya. Latar belakang pada halaman 48 nanti 49 ya, turunnya ayat At-Taubah 84 ini. Jadi sababun nuzul ayat ini ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, ini gembong munafik yang nanti memprovokasi orang supaya tidak ikut berjuang dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ikut masuk dalam barisan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika dia meninggal, ini hebatnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tetap layat. Ya. Rasul tetap layat. Tapi anaknya yang bernama Ibn Ubay, yakni Abdullah bin Abdillah, ini sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau agar memberikan bajunya untuk dijadikan penutup jasad bapaknya. Jadi dia mau tabarruk lah
supaya ya kalaupun masuk neraka disiksa, siksanya jangan berat-berat. Walaupun dosanya berat. Iya. Nah, itulah yang kadang-kadang ada jasa mendoakan sampai 40 orang anak yatim. Ada jasa begitu. Ya. Karena dia pakai secara memahami secara letter-letter terhadap hadis ini. Kalau sudah ada 40 maka diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Nah, akhirnya apa? Nabi SAW memberikannya. Ternyata tidak sampai di situ. Dia juga minta kepada Nabi SAW agar menyolatinya. Nah, di sini Nabi tetap berdiri mau menyolatinya. Tapi tiba-tiba Umar bin Khattab bangkit menarik kain baju Nabi SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyolatinya? Padahal Tuhanmu telah melarangmu menyolatinya. Lalu beliau menjawab ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah falay yaghfirallahu lahum. Dia menjawab itu. Katanya Umar, Allah itu memberikan pilihan kepadaku dan membacakan ayat 80 itu At-Taubah. Tapi Umar masih tetap membantah. Akan tetapi dia itu munafik. Tukas Umar. Rasul agak jengkel juga. Ya. Meneng kowe. Ini ya, diam ya. Ini khuyirtu fa akhtartu. Jadi apa namanya, sesungguhnya saya ini diberikan pilihan. Kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun. Bahkan jika kamu mintakan ampun sampai 70 kali, Allah tetap tidak akan mengampuninya. Lah, saya kan diberikan pilihan. Saya mintakan ampun atau tidak. Kalau saya tahu dengan ayat ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu diampuni dosa-dosanya sampai 70 kali, saya minta. Luar biasa. Ya, manusia betul. Maksudnya manusia utusan Allah. Iya. Nah, ini yang dijadikan dasar bagi mubalik itu sudah. Kalau mati itu sudah. Tetap layak. Tetap layak. Kemudian setelah itu kenapa? Karena Nabi diberikan pilihan. Karena pertimbangan kemanusiaan. Akhirnya beliau pun tetap menyolatinya. Tetap dia solati itu. Nah, karena ini maka Allah menurunkan ayat 84. Ini kan tadi ayat 80, terus 84. Turunnya itu adalah larangan menyolatkan salah seorang dari mereka apabila mati selamanya, tidak boleh disolatkan selamanya. Wala takum ala kubrihi, jangan juga kamu berdiri mendoakan di kuburannya. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena sesungguhnya mereka sudah kufur kepada Allah dan Rasulnya, wa matu, lalu mati wahum fasikun, dalam kondisi fasik. Dan kita sudah tahu tadi At-Taubah 67, innal munafikina humul fasikun, sesungguhnya orang munafik itulah yang fasik, yang menganggap enteng perintah dan larangan Allah. Padahal Islam itu ya akidah dan syariah. Ya ada pelajaran akidahnya, ada pelajaran sistem hukum, aturan hukumnya. Dan itu kita tidak bisa milih-milih. Ya kalau Anda sudah menerima Islam, maka terima Islam apa adanya. Seutuhnya, jangan milih-milih. Misalnya hanya milih pelajaran poligami. Ibu-ibu itu bilang, Pak Oto tolong ditegur. Wah jangan ditegur. Dia sudah ditegur sama istrinya tuh. Ya sudahlah, ya. Tidak bisa dipilih-pilih. Sudah, sami'na wa ta'na. Itulah sikap mukmin. Nah, sekarang apakah kita termasuk di dalamnya? Mari kita lihat. Nah, saya mau bacakan ayat yang disampaikan oleh
Ustadz kita tadi, Ustadz Fikri, yang dibacakan oleh Ustadz Fikri. Ya. Quran surat berapa tadi, Ustadz? An-Nisa. Oh, baik. Ya. An-Nisa mulainya tadi 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kalau mudzakkar disebut, laki-laki disebut, itu sudah termasuk al-munafiqat, ya. Mereka itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tetapi Allah yang menipu mereka. Jadi itu. Nah, wa idza qamu ila shalah, apabila mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka itu males-malesan. Ya, males-malesan. Jadi kadang salat, kadang tidak, tergantung keadaan, mut-mutan. Atau mungkin pada saat dia pulang ke rumah orang tuanya, yang kebetulan orang tuanya kalau sudah azan dia ke masjid, ya melu ke masjid, daripada anak mertuanya ditarik, istrinya ditarik dari peredaran, ya. Itu. Jadi dia hanya kamuflase. Yang sering saya katakan, kalau pimpinannya orang baik, sering ngajak sholat, waktu sholat, ayo kita berhenti dari pekerjaan, dia ikut sholat. Kalau pulang ke rumah, tidak. Ya, kadang-kadang ada pertanyaan begitu untuk teman-teman saya yang di UMY, bukan rahasia. Tapi UMY memaksa mereka untuk aktif sholat berjamaah di masjid kampungnya. Ya, ini termasuk pengabdian masyarakat UMY, karena UMY mewajibkan orang yang kerja di UMY harus aktif di masyarakat juga, ya, di pimpinan ranting tempat dia. Nah, saya tinggalnya di sini, alhamdulillah diterima oleh orang Bodeh. Ada KTP saya. Ya. asli. Fotonya enggak pakai kacamata. Dilarang waktu itu. Iya. Ojo dilanjut ke. Ya, baik, kita ngaji dulu. Yura'unan nas. Motivasinya riya. Ya, ingat fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, itu ditujukan pada orang munafik. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalai tentang fungsi salat. Kenapa Allah memerintahkan salat? Supaya jiwa amar ma'rufnya, nahi mungkarnya muncul. Tidak membiarkan orang terlantar, orang miskin di sekitarnya. Kalau ada musibah, ada kemiskinan, dia termasuk berada dalam rombongan yang membantu itu. Ya, kalau ada utang, dibantu lunasi utangnya. Awal-awal, tapi kalau ngutang lagi, tuman. Ya, jadi gitu. Nah ini dia, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Motivasi sholatnya yura'un, riya, ingin mendapatkan pujian dari orang sekitarnya atau siapapun yang dituju, ya. Wa yamna'unal ma'un. Anehnya orang ini malah proaktif mencegah orang-orang yang ingin memberikan bantuan berguna. Ngopo? Ngapain dibantu tuh? Ngapain dibantu Palestina? Bukan negara kita. Tapi kan Allah mempersaudarakan kita, ya, dengan saudara iman. Kalaupun bukan dia orang beriman, kita tetap wajib menolong, karena ini soal kemanusiaan. Itu dia. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Jadi bersaudara kita itu dipersaudarakan oleh Allah dalam hubungan keimanan, kemanusiaan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kecuali pas ikut pengajian ingat, pas ke masjid ingat.
Di luar masjid tidak. Itu hati-hati ya. Harusnya kan berdampak. Saya katakan min asaris sujud, bekas-bekas sujud itu harus berdampak, terlihat di masyarakat kebaikannya. Orang yang sholat, orang yang sujud itu kelihatan, nyenengke kalau ketemu. Sampai kangen, kok lama ndak kelihatan. Itu karena kangen kebaikan kita. Tapi kalau kita muncul dan suka nyusahin orang, jedul meneh. Muncul lagi, ini lagi. Kapan kamu mati? A'udzubillah. Jangan begitulah, jangan begitu. Nah, jadi sedikit sekali, tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali, illa qalila. Mudabdabina baina dzalika, la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang ini ndak ceto. Iya, dia dalam kondisi ragu antara iman atau kafir. Mau dimasukkan dalam kelompok mukmin, ya tidak kelihatan bahwa dia orang mukmin. Mau dimasukkan dalam kelompok kafir, bukan juga karena dia mengaku beriman, dia pernah syahadat. Ya, jadi mudabdabina, mereka ini orang yang abu-abu, ora ceto. Ya, nah, barang siapa disesatkan Allah, wa may yudlilillah falan tajidalahu sabila. Ya karena orang itu sendiri yang memilih kesesatan, sekalian diblasuke oleh Allah. Ya, langsung dijerumuskan oleh Allah. Udah, nikmati kesesatanmu itu, tapi nanti kamu akan rasakan. Kalau bukan di dunia, yang pasti di akhirat. Tidak ada lagi yang bisa memberikan jalan petunjuk kepadanya. Itulah yang saya sering terjemahkan, mayyahdillah fala mudillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, namun siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, tidak ada lagi yang bisa memberinya petunjuk. Kenapa? Karena orang itu memilih kesesatan. Sementara Allah sudah kasih akal, sudah kasih hati nurani. Di mana hati nuraninya orang yang membela Zionis Israel, membunuh, mengusir, memperkosa. Kok itu kok didukung? Bertentangan dengan keyakinan kita, bertentangan dengan undang-undang dasar kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jelas sekali. Jadi orang yang membela mereka, para zolimin, ya, Zionis Israel contohnya, itu sebenarnya tidak layak tinggal di Indonesia. Ya, bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya kira itu masih ada lanjutannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidul kafirina auliya min dunil mu'minin. Makanya dilarang itu sampai mendukung, menjadikan orang yang jelas menentang Allah, tercover hidayah darinya, untuk dijadikan sebagai pemimpin, karena dia akan mempermainkan kita. Ya, itu lanjutannya, ya, dari An-Nisa 144. Ya, nah di mana letaknya orang munafik? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka, di keraknya neraka. Na'udzubillah. Walan tajidalahum nasiro, dan tidak ada pertolongan untuk mereka. Nah, tapi apakah ada peluang selama masih hidup? Ya, masih diberikan kesempatan untuk bertobat, masih bisa. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasomu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang tadi munafik itu kemudian bertobat, dapat pencerahan, mau di mana saja terserah. Ya, di Kopi Ngaji alhamdulillah
ya, dapat pencerahan, dia bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada tali agama Allah dengan tulus ikhlas karena Allah. Maka mereka itu bersama orang-orang mukmin, ya. Wa saufa yu'tillah al-mu'minina ajran 'azima, dan dia nanti akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang besar. Ya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan menyiksamu kalau bertaubat. Bukan hanya sekedar bertaubat, tapi melakukan perbaikan, ya. Wa aslahu, ya, wa tasamu billah, melakukan perbaikan dan berpegang teguh pada tali agama Allah. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur, in syakartum wa amantum. Bersyukur itu menempatkan segala pemberian Allah sesuai dengan maunya Allah, itu namanya bersyukur, ya. Dan beriman, dasarnya iman. Wa kanallahu syakiron alima. Dan Allah itu syakir, bukan saya. Anda syirik kalau mengatakan, ya, syakir itu apa? Zat yang sangat bersyukur dengan keimananmu. Padahal kalau kita beriman, Allah tidak besar juga karena Allah sudah maha besar. Allah maha perkasa. Allah tidak butuh sebenarnya. Tapi karena sifat Rahman Rahim Allah memenuhi segala alam semesta ini, maka Allah tetap berikan kesempatan tobat. Tobat luar biasa, ya. Dan maha mengetahui. Ada yang malu-malu bertobat, tapi ingat, lakukan perbaikan diri. Nah, jadi itu kira-kira sifat-sifat orang munafik. Malas kalau melakukan sesuatu, ria, ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ. Makanya untuk tidak ria itu perlu ma'rifatullah. Kita kenal betul siapa Allah yang kita sembah, ya. Jadi bukan lagi karena yang lain saya berbuat baik, karena berimpak juga bukan karena yang lain. Nah, orang seperti ini, Pak, ya, ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Itu kalau orang munafik itu termasuk pendosa atau tidak? Pendosa. Makanya kalau kita baca dalam Al-Muddatsir, ya, yang berselimut, maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebutkan dalam Al-Mujrimin, golongan kanan yang berada di sorga itu saling bertanya tentang orang-orang berdosa. Kenapa sih masalakakum fi sakor? Kenapa sih kamu masuk dalam neraka sakor? Ya, qalu, para pendosa ini menjawab, lam naku minal musallin, karena dulu waktu di dunia kami tidak sholat. Ya, ada nggak orang Islam yang tidak sholat? Banyak, ya. Makanya maaf, saking jengkelnya saya terhadap orang begini, ya saya ingatkan dengan sabar. Tapi kalau sudah mati sudah, ya, tidak ada lagi syafaat dari siapapun, bahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun. Tidak bisa kasih syafaat, karena syafaat itu menggenapkan dari apa? Dari amalan utama yang kita lakukan. Jadi kumpul dulu modal itu, iman dan amal soleh, iman dan bersyukur. Kalau tadi itu, ya, maka Allah sudah bebaskan kita dari siksanya. Ya, bersyukur itu menempatkan segala pemberian sesuai dengan maunya Allah. Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami dulu bukan termasuk di antara orang-orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga dulu tidak kasih makan orang miskin. Kan sama kan dengan al-ma'un tadi kan? Ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dulu suka membicarakan kebatilan bersama kelompok orang-orang yang suka ngomong kebatilan.
Jadi kebatilan yang terorganisir. Hati-hati. Ya, para penguasa, para menteri. Nah, hati-hati. Kadang berkomplot juga mereka. Wah, ini kelompoknya ini, kelompoknya ini. Hati-hati. Ya, alhamdulillah Muhammadiyah, silakan Anda mau bekerja di partai mana saja terserah, karena Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Ya, tapi silakan Anda berdakwah ma'ruf nahi mungkar di partai-partai Anda itu, di kementerian Anda itu. Kapan lagi? Saya dulu kepala LPPI, Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, yang melakukan pembinaan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UMY, baik untuk dosen, karyawan ataupun mahasiswa. Saya beritahu sama dosen, bolehlah kita dari dosen teknik, bolehlah kita dari dosen kedokteran, bolehlah kita dari dosen fakultas hukum, dosen umum. Kalau fakultas agama Islam kan dosen ora umum. Ya. Dosen umum, saya katakan kita semua punya peluang untuk berdakwah. Ketika memberikan pelajaran hukum, tapi ingat ada Allah. Ketika menyuntik bismillah, sudah beribadah. Pasti bukan racun. Ya, pasti bukan asam. Pasti. Iya. Pasti yang sehat-sehat karena dia memulai dengan bismillah. Ada Allah yang mengawasinya. Jadi kita bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Jadi itu, nah, mereka suka dulu berkomplot dengan orang-orang batil, yang penting cuan. Yang penting cuan. Oh, itu yang salah satu menarik itu. Akhirnya diselidiki kan, orang yang tidur di Masjid Jogokarian, ya, perempuan yang tidak pakai hijab kemudian tidur. Karena ya Jogokarian itu masjid percontohan. Jamaahnya itu kalau 5 waktu itu full sampai ke belakang. Lah itu kan tempat teras itu ini. Dia wah, kata-katanya kasar. Anda vampir ya? Mana KTP-nya? Ngapain Mbak tanya KTP saya? Gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki agamanya nggak jelas. Dia dalam satu postingannya, karena kan diselidiki siapa orang ini, IG-nya ada nggak? Salah satu postingannya, ya kadang kita Islam, manalah yang bisa membawa uang? Ya, kadang ke agama lain, pokoknya mana yang menguntungkan. Jadi Tuhannya adalah uang. Nah, kalau sudah Tuhannya uang, apapun dilakukan demi uang. Kalau Tuhan kita Allah, apapun kita lakukan demi Allah, menggapai ridhonya Allah. Apalagi kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu itu ya mendustakan hari kebangkitan. Jadi orang yang menghalalkan segala cara, handphonenya dipinggirin. Ya. Orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu sama dengan ya mempertuhankan itu. Dia seakan tidak percaya dengan hari kebangkitan, di mana keburukan yang kita lakukan di dunia karena keadilan Allah pasti akan berbalas di akhirat nanti. Pasti demi keadilan Allah. Saya kira ini sebagai pengantarnya ya. Jadi jangan terlalu berharap syafaat. Salawat kemudian mendapatkan syafaat itu pasti, tetapi ingat dia adalah penggenap dari apa yang kebaikan utama yang kita lakukan. Intinya iman lebih dahulu, wa amilus solihat. Iman lebih dahulu dan beramal soleh. Iman lebih dahulu baru kemudian bersyukur, menempatkan segala pemberian Allah sesuai dengan maunya Allah. Waktunya tanya jawab.